Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di Kambing Kaligesing TV. Hari ini kita masih berada di wilayah Kaligono, Wonorejo, Tumpang Rejo, Kaligono. Hah? Tugono, Kecamatan Kaligesing. Kandang di belakang ini kandang mengingatkan saya 3 tahun yang lalu, yang mana dengan beliaunya ini Pak Asmane. Rusman panggilan Bagong. Pak Rusman tapi panggilannya Bagong. Mengingatkan saya sekitar 3 tahun yang lalu kita pernah berkolaborasi, yang mana beliaunya ini adalah sebagai penggede kelompok tani. Kelompok tani apa toh Pak? Margo Mulyo yang pernah juga dapat bantuan dari pemerintah berupa kambing Ranakan Tawaras Kaligesing ya, Bu. Kita akan tanya nanti seperti apa sampai kesekian harinya ini masih bertahan dan kira-kira menguntungkan lah. Respon dari petani itu ke depan kira-kira menguntungkan orang. Jadi respon dari pemerintah terhadap petani itu kira-kira testimoninya seperti apa. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, tentunya kita naik di compor merek metok ini jadi repot ya Pak Diomburi ya. Dur. Kita ndak usah keluarga. Anak tambahnya sih. Anak tambahnya, anak dadungnya. Kudus iki berarti rata bedusi. Yo tidak didusi, tapi cuman kan dadungnya kan nggak bos kau ngomah kan. Oh, nggak bos ngomong. Mau tidak kita persiapan untuk dadung ya. Mbah, testimoni dari kelompok tani Panjenengan sebagai warga masyarakat yang ada di sekitaran Jenengan dengan respon dari pemerintah positif waktu itu membantu baik dari provinsi ataupun kabupaten dinas peternakan ya khususnya. Kira-kira respon masyarakat seperti apa, Pak? Kalau untuk khususnya ya kelompok tani Margo Mulyo, juga ya rekan-rekan petani yang lain lah, itu sangat dibantu dan juga diuntungkan oleh pemerintah. Dan juga untuk pengelolaan kambing ras Kaligesing ini cukup bagus karena masyarakat merasa dapat hasil lebih karena yang sudah dilalui ternyata hasil dari ternak itu juga cukup lumayan. Oke. Dan ini dulu, ayo kita mendekat ke sini. Dan ini dulu kita pas waktu kirim ke sini belum ada kandang ini. Kayaknya belum ini. Kalau kayaknya sudah. Nah, ya, sudah ya. Karena ini kandang ini kelihatannya 4 tahun, 5 tahun. Kurang lebih sekian lah karena ini untuk apa? Untuk pengajuan. Kandang ini untuk pengajuan kelengkapan proposal. Ya, kelengkapan proposal. Dan waktu itu kita kirim kalau tidak salah ke sini itu satu kelompoknya itu 10 betina 1 jantan apa bro ya? Ya, betul. 10 betina 1 jantan, dan jantannya itu dulu sempat dipakai berapa periode tapi sempat trouble. Yang mana rodok ya sekitar 1 tahun itu katakanlah ya mungkin stres, mungkin apa karena berpindah-pindah tempat. Jadi ya kurang bagus lah. Nah, akhirnya kan dari rekan lah yang memberitahu harusnya dibeginikan. Ternyata sudah saya lakukan. Yang pertama disuruh diliarkan sementara, maksudnya dalam artian diumbar. Nah, setelah itu kenyataannya seperti itu juga untuk masalah pakan juga sudah disesuaikan, tapi dulu tidak seperti itu, tapi ternyata sudah sering diumbar. Sering diumbar kenyataannya sudah bagus. Nah, terus ini contohnya ya seperti inilah. Ini termasuk anak-anak iso nganai berarti. Berhasil berarti ya. Berhasil. Jadi testimoni teman-teman. Ini untuk teman-teman banyak juga viewer kami yang bertanya seperti ini. Mas, kambing saya nggak begitu beracak, kambing saya nggak begitu berani ngawin. Itu treatmentnya seperti apa? Dan dulu saya pernah ngomong sama Pak Bagong ini bahwa kalau kambing jantan itu pertama harus adalah fisik. Ya, fisik betul. Untuk stabilitas fisik adalah memang perlu ngomong kira-kira dipagar ya Mbak. Ngomong dipagar. Terus anak itu harus sering kita jemur juga. Cuman tidak terlalu lama. Harus sering liar. Artinya diberikan kebebasan. Ya, supaya misalkan ya kalau kita kan setidak-tidaknya kan harus ada olahraga seperti itu. Jadi kan fisiknya itu tidak lesu. Dan saya pernah juga memberikan treatment lek iso pakannya full hijauan ya. Full hijauan. Karena ya untuk pribadi saya sendiri dan rata-rata di sini petani karena jaminan HPT itu masih melimpah. Jadi semuanya belum pakai
Warna-warna lah. Macam-macam belum macam-macam karena di samping itu ya kita dari nenek moyang itu Warisan leluhur itu kan hanya itu saja. Yang penting kan pakan cukup. Terus mungkin ya karena tidak semuanya ya yang penting itu kan ya dijemur, dimandikan itu begitu. Terus diumbar olahraga. Iya, dan ternyata tetap lebar treatment itu dilakukan. Selang berapa bulan berhasil untuk DE kendel ngawinnya? Iya. Sekitar berapa bulan? 2-3 bulan sampai enggak? Ya 5 bulan lah, 5 bulan. Dengan treatment itu 5 bulan ke depan terus sudah. Sekarang beranjak. Sampai sekarang. Sampai saat ini masih eksis. Masih. Padahal cara usia jantan ya 5 tahunan ya. Kurang lebih lah. Kurang lebih sudah 5 tahunan. Karena waktu itu 3 tahun yang lalu itu sudah sekitar usia 2 tahun. Jadi sak pasang porong pasang itulah ya, jadi siap ngawin. Dan ada salah satu sampelnya di sini teman-teman. Nah, materi-materi betinanya ini kita sik kok kabupaten apa sik provinsi ki Mbah ya. Nah, ini salah satunya yang dari kabupaten. Contoh betinanya seperti ini. Dan kebetulan ini mau tadi saya ngobrol lanang iki neng pucuk gunung le manggon ki le mlaku ya iya sekilo buncul iki ora saguh munggah. Dan kita tidak review jantannya, tapi yang jelas aktif untuk sampai saat ini ngawin dan memberikan keturunan. Berarti iki cara mana wis ping pira ki ya, Mbah? Wis ping 4 ngono apa ping 5 ngono ya. Kurang lebih 4 kali. Kurang lebih 4 kali. Dan manajemen dari kelompok panjenengan sekitar 3-4 tahun yang lalu kok ini masih bertahan, itu sistem pengelolaannya seperti apa? Kalau ini kan dari dulu waktu menerima baru berapa 10 ekor. 10 ekor karena jumlah anggota itu yang dulunya 22. Jadi caranya kalau ya nunggu dari anak-anak itu baru diputar kayak anaknya yang kalau induknya tetap enggak milik pribadi. Enggak milik pribadi, tetap milik kelompok, tapi enggak juga diputar. Anaknya itu yang nanti diratakan ke anggota. Masalahnya kan begini, andai kata induknya itu yang diputar, itu kan risiko. Jadi risikonya ya stres itu tadi. Jadi dari kandang satu ke kandang yang lain, nah itu risikonya kambing menjadi stres. Akhirnya kan untuk memberi pakan dan juga kadang ada karena kita anggota ada yang punya, ada yang tidak. Dalam artian punya itu memberi pakan kadang sering dibelikan pakan tambahan, ada yang tidak. Dan itu dari yang tidak untuk pindah yang ke punya pakan tambahan, dan dari yang punya pakan tambahan pindah ke yang tidak lagi, itu kan kambingnya kan stres. Akhirnya kan mulah malih. Jadi itu kambing yang diterima dari pemerintah lah, bantuan dari pemerintah itu tetap induknya tetap tidak pergi. Sampai saat ini dengan dulu jumlah 10 betina 1 jantan masih utuh. Yang satu sudah mati, yang satu tapi untuk yang lainnya masih, dan juga nanti ya yang tadinya induknya satu itu yang mati sekarang sudah di anak-anaknya itu tadi dia sudah menerima lagi. Oh, seperti itu. Jadi manajemen kelompoknya itu memang luar biasa, teman-teman. Berusaha untuk mempertahankan yang warisan awal, memang bantuan dari pemerintah, dikembangbiakkan demi untuk kemajuan masyarakat dan anggota kelompok tani terkhususnya itu digulirkan dari hasil anak-anak ini. Kalau seperti ini manajemennya terus terang tentunya kambing akan semakin banyak dan kelompok taninya semakin berkembang dan cetok orang musnah meng entek dibleh utawa didoleng pasar. Kayak ngono ya? Ya, begitu. Dan sekarang itu kambing itu katakanlah turah. Anggotane 20 peduse dadi eketan ngono. Ya tidak sebanyak itu, cuman kan turah. Dalam artian semuanya sudah pelihara, dan kalau yang tidak begitu bagus kan dalam artian ya kurang apa lah. Nah, itu kan dijual. Nah, itu uangnya yang dibuat katakanlah kas. Tapi menjual itu sudah dari hasil anakannya. Anakan. Kalau induknya masih utuh terkecuali satu itu yang karena mati. Mati itu karena dulu sudah saya foto, sudah saya laporkan ke Pak Julius dulu. Itu kan kambingnya itu tiba-tiba itu muntah, keluar darah sama busa. Tapi itu sebetulnya tidak katakanlah mendem enggak. Tapi entah kenapa seperti itu kok muntah, ada darahnya seperti itu. Itu sudah saya berarti cuma 1 ekor itu ya sih mati. Yang lain masih utuh sampai saat ini, meskipun dia wis tuwek-tuwek, berusaha untuk dipertahankan. Dan yang
gunakan sebagai kebutuhan petani-petani kelompok ini, anggota-anggota ini adalah dari hasilnya. Dari hasilnya dan kasnya juga sekarang sudah banyak, dan ini di Kaligono khususnya kecamatannya Kaligesing tentunya berhasil dalam arti meskipun dalam pola perawatan yang sederhana dengan makanan yang serba tradisional, tapi justru malah berkembang dan justru malah patut kita apresiasi. Laporan perkembangan masih jalan. Masih jalan. Terus ini kan di sini kan modelnya walaupun tidak kan makannya kan dicacah ini. Oh, dicacah modelnya. Main cacah ini. Main cacah. Dan ya walaupun ini kadang-kadang orang kan ada yang seperti ini, tapi kebanyakan main dicacah seperti ini. Main cacah lebih efektif juga. Corok rapene orang maru-maru iki lek buang kemarin wadai apa buang rapene ini ke kebun wadai karung wis lebih efektif juga. Sebagai pupuk tentunya akan lebih cepat pembusukannya ya. Ya di samping itu kan yang jelasnya kan tidak amprak-amprakan. Orang maksudnya orang baru-baru ngebeli kandang ya, Pak. Ini termasuk juga anak-anak ya. Kalau itu ya betul. Ini terus yang ini jantan-jantan iki, Pak. Jantan. Oh, oke. Dan ini jantan-jantan dengan usia segini kalau ora lek didol kan. Ora pengen didol-dolne wedok ngono ya. Nah, ini kan maksud saya karena mungkin dari bibitnya yang bagus, andai kata sudah besar dijual, ini kan paling tidak ini kan dalam artian kita mau mengambil sejarah dari induknya dulu, induk bantuan, jangan sampai induk pejantan yang dari bantuan itu langsung hilang begitu saja, tapi tetap ada sejarah itu. Jadi kalau kita agak bagus ya kita pelihara dulu. Nanti kalau ada pejantan berapa, nanti kalau sortir baru dijual ya sortiran. Seperti itu. Wah, jadi sampai temen nih teman-teman. Jadi kambingnya sudah lebih dari 20 ekor tentunya, karena anggotanya aja 22. Tadi Pak Bagong bilang wis turah berarti sudah di atas 25. Sudah di atas. Ya, karena apalagi ini barusan ini ada beberapa kambing yang di waktu kemarin selapanan itu sudah melaporkan ada yang beranak 2, beranak 1 itu sudah melaporkan kalau kelompok. Ya kan tiap ada yang beranak terus tetap laporan. Disiplin teman-teman dan tertib juga ternyata. Ini kelompok tani salah satu yang ada di wilayah Kalising yang tentunya patut kita contoh dan patut kita tiru. Tentunya konsekuensinya dan kontribusinya juga memang luar biasa. Artinya ngregani sik bantu, dan pemerintah juga luar biasa mengapresiasi tentunya kepada anggota-anggota kelompok tani sehingga bisa mensejahterakan secara ekonomi, iso nambah hasil ya Pak ya. Termasuk kalau di sini kan aturan pembagian ini 40-60. Jadi yang kelompoknya karena kelompok itu kan dari katakanlah ambil hasil kan banyak dari berbagai anggota. Nah ini kalau kelompok ini kalau misalkan menjual atau kelompok itu anggota setor misalkan menjual ini yang katakanlah kalau harga itu 1 juta, ini yang 600 petaninya, anggotanya yang melihara, kelompoknya hanya yang 400. Karena apa? Yang saya maksud saya bagi pemelihara itu biar lebih tekun, lebih semangat dari hasil itu yang lebih banyak. Tidak main paruan, paruan mesakne tani ini ya. Ya seperti itu. Dan seperti itu teman-teman, testimoni hari ini kita menyempatkan waktu untuk berkunjung di salah satu kelompok tani yang berada di Kecamatan Kaligesing. Tentunya kita harus tahu, dan tentunya ini supaya nanti ke depan juga acuan bagi teman-teman semua yang berorganisasi ataupun yang berplasma ataupun yang berkomunitas tentunya dalam peternakan, dalam dunia peternakan, baik itu nanti sumber dananya dibantu dari pemerintah ataupun dari swadaya masing-masing, tentunya dengan manajemen beliau berhasil. Yang paling pokok itu adalah keterbukaan, yang paling pokok itu adalah ketransparanan antara anggota ya Pak. Dan oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa selalu dukung channel kami Kalising TV dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Selamat siang dan selamat sore.